Di sudut kota Malang, di sebuah kampung yang dulunya dikenal dengan semangat religiusnya, berdirilah Mushola Al-Barokah. Bangunannya sederhana, berdinding bata dengan cat yang mulai memudar. Dulu, setiap bulan Ramadan tiba, mushola ini selalu penuh dengan jamaah. Anak-anak berlarian di halaman, suara tadarus menggema hingga ke ganggang kecil, dan suasana terasa begitu hidup. Namun, malam ini berbeda. Malam pertama sholat tarawih di bulan suci, dan yang datang hanya 5 orang. Imam berdiri tegap di depan, suaranya bergetar dalam sepi. Di belakangnya, seorang Bilal tua dan 3 jamaah lain berusaha khusyuk, meski suasana terasa lengang. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada riuh rendah doa bersama. Di ambang pintu, berdiri seorang pria berusia 50-an. Wajahnya teduh, namun ada gurat kecewa di matanya. Haji Sulaiman, pengusaha sukses yang lahir dan besar di kampung ini, mengamati pemandangan yang membuat hatinya miris. Ia mengingat masa kecilnya, bagaimana ia dulu berlarian ke mushola bersama teman-temannya, bagaimana ayahnya selalu menggandeng tangannya ke sholat berjamaah. Mushola ini adalah saksi perjalanan hidupnya. Namun kini, seolah kehilangan ruhnya. Setelah sholat selesai, Haji Sulaiman mendekati Pak Bilal, seorang lelaki tua yang setia mengurus mushola sejak dulu. "Kemana semua orang, Pak Bilal?" tanyanya lirih. Pak Bilal tersenyum kecil, namun matanya menyeratkan kesedihan. "Sekarang orang lebih suka sholat di rumah, Pak Haji. Anak-anak sibuk main HP, yang muda lebih betah di kafe atau nonton TV. Yang tua pun banyak yang memilih masjid besar yang lebih nyaman, ada AC-nya." Haji Sulaiman menghela napas panjang. Hatinya terasa sesak. Kampung yang dulu penuh semangat Ramadan, kini nyaris kehilangan cahayanya. Ia tidak bisa membiarkan ini. Mushola ini harus kembali hidup. Di kepalanya, mulai terlintas sebuah ide. Malam itu, Haji Sulaiman duduk termenung di teras rumahnya. Di hadapannya, secangkir teh yang masih mengepulkan uap hangat, tapi pikirannya melayang jauh. Bayangan mushola yang sepi, saf yang kosong, dan suara sholat yang tak lagi bergema di kampungnya terus menghantuinya. Ia mencoba mencari alasan. Apakah ini hanya bagian dari perubahan zaman? Apakah kecanggihan teknologi telah membuat orang-orang lupa akan ibadah berjamaah? Atau apakah mungkin masyarakat sekarang lebih sibuk dengan urusan dunia, hingga Ramadan tak lagi terasa istimewa seperti dulu? Matanya menerawang ke langit malam. Bintang-bintang berkelip redup, seperti ikut menyesali keadaan kampungnya. Tiba-tiba, kenangan masa kecilnya muncul di benaknya. Dulu, ketika ia masih bocah, ayahnya selalu menggandeng tangannya ke mushola. Tidak ada pilihan lain. Sholat berjamaah adalah kewajiban yang tak bisa ditawar. Setelah tarawih, ia dan teman-temannya duduk bersila mendengarkan cerita kisah para nabi dari Pak Ustaz. Lalu mereka bermain sebentar sebelum pulang. Mushola adalah pusat kehidupan kampung, bukan sekadar tempat ibadah, tapi juga tempat berkumpul dan berbagi kebahagiaan. Tapi sekarang, anak-anak lebih asyik dengan ponsel mereka. Orang-orang lebih nyaman di rumah, dan mushola dibiarkan sepi. Haji Sulaiman menghela napas panjang. Tidak, ia tidak bisa tinggal diam. Mushola ini harus kembali hidup, gumamnya pelan, tapi penuh tekad. Ia lalu berdiri, melangkah ke dalam rumah, dan duduk di ruang kerja. Tangannya mengambil selembar kertas, lalu mulai mencoret-coret sesuatu. Ia butuh strategi, sebuah cara agar orang-orang kembali ke mushola, agar tarawih di kampung ini kembali semarak. Ia berpikir keras. Harus ada daya tarik, sesuatu yang membuat orang-orang tak bisa menolak untuk datang. Lalu tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Sebuah ide yang mungkin terdengar gila, tapi bisa jadi berhasil. Haji Sulaiman tersenyum kecil. Kalau ini yang dibutuhkan untuk mengembalikan semangat Ramadan di kampung ini, kenapa tidak? Ia yakin, besok malam, mushola itu tidak akan sepi lagi. Malam itu, Haji Sulaiman tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, mencari cara bagaimana membuat masyarakat kembali memenuhi mushola untuk sholat tarawih. Ia paham betul, tidak semua orang kehilangan iman.
Banyak yang masih ingin beribadah, tapi mungkin mereka butuh sedikit dorongan. Sebuah alasan untuk melangkahkan kaki ke musola, hingga akhirnya mereka menemukan kembali keindahan sholat berjamaah. Tiba-tiba, sebuah kenangan terlintas di benaknya. Dulu, saat masih kecil, setiap kali ia berhasil menyelesaikan puasa sehari penuh, ibunya selalu memberinya hadiah kecil, kadang berupa uang saku, kadang sekadar makanan favoritnya. Hadiah itu bukan sekadar imbalan, tetapi motivasi agar ia semakin semangat menjalankan ibadah. Lalu, sebuah ide muncul. Bagaimana kalau ia memberikan uang kepada setiap orang yang datang sholat tarawih? Bukan sogokan, bukan untuk membeli keimanan mereka, tapi sebagai cara untuk menarik perhatian mereka kembali ke musola, hingga akhirnya mereka sendiri merasakan nikmatnya beribadah. Ide ini gila, tapi bisa berhasil, gumamnya. Tanpa ragu, ia segera mengambil kalkulator dan mulai menghitung. Jika ia memberikan Rp50.000 untuk setiap jamaah yang ikut tarawih, dan setidaknya ada 50 orang, ia harus menyiapkan Rp2.500.000 setiap malam. Jika ini berlangsung selama 15 malam pertama Ramadan, berarti ia harus menyiapkan lebih dari Rp37 juta. Angka itu cukup besar, bahkan bagi seorang pengusaha sukses seperti dirinya. Tapi, jika uang itu bisa menghidupkan kembali musola kampungnya, bukankah itu sepadan? Haji Sulaiman tersenyum. Ia sudah memantapkan niatnya. Besok malam, ia akan berdiri di depan musola, membawa segepok uang 50 ribuan, dan mengumumkan sesuatu yang akan mengubah suasana kampung ini. Dan ia yakin, kampung ini tidak akan sama lagi setelah itu. Keesokan harinya, menjelang waktu Isya, kampung itu mulai dibanjiri kabar yang mengejutkan. Pak Haji Sulaiman mau bagi-bagi uang di musola. Serius? 50.000 buat setiap orang yang ikut tarawih? Nggak mungkin, mana ada tarawih dibayar. Namun, ketika mereka melihat sendiri Haji Sulaiman berdiri di depan musola Al-Barokah, memegang segepok uang 50 ribuan, tidak ada lagi keraguan. Warga kampung yang biasanya lebih suka duduk santai di rumah atau nongkrong di warung kopi, kini mulai berdatangan. Anak-anak yang biasanya sibuk dengan game di ponsel mereka berlari-lari kecil menuju musola. Para remaja yang biasanya sulit diajak ke masjid mulai penasaran. Bahkan bapak-bapak yang jarang terlihat di musola mulai keluar dari rumah mereka dengan wajah penuh tanda tanya. Musola yang selama bertahun-tahun sepi, malam ini mulai terasa berbeda. Setelah adzan Isya berkumandang, Haji Sulaiman berdiri di depan musola dan berbicara dengan suara lantang. Bismillah, mulai malam ini, siapapun yang ikut sholat tarawih di musola Al-Barokah, insya Allah akan saya beri rezeki Rp50.000 setiap selesai sholat. Sejenak, suasana hening. Orang-orang saling berpandangan, seolah tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Tapi kemudian, terdengar bisik-bisik antusias. Serius ini, Pak Haji? Kalau gini sih, gua pasti datang tiap malam. Wah, mending sholat tarawih daripada ngopi di warung. Dapat duit malah. Dan benar saja, malam itu, musola yang tadinya hanya berisi 5 orang kini penuh sesak. Barisan syaf meluas hingga ke teras. Bahkan, beberapa orang harus sholat di halaman karena tidak kebagian tempat di dalam. Pak Bilal, yang biasanya mengimami sholat dengan suara pelan karena jamaah sedikit, kini tersenyum lebar. Suaranya terdengar lebih bersemangat dari sebelumnya. Sementara itu, Haji Sulaiman berdiri di belakang, mengamati pemandangan yang sudah lama ia rindukan. Ia tahu, malam ini mereka datang karena uang. Tapi ia berharap, suatu saat mereka akan datang karena sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Dan ini baru permulaan. Malam kedua Ramadan, musola Al-Barokah sudah penuh bahkan sebelum adzan Isya berkumandang. Anak-anak berlarian ke musola dengan wajah ceria. Remaja yang biasanya lebih suka nongkrong di warung kopi kini duduk rapi di saf depan. Dan bapak-bapak yang tadinya sulit diajak ke musola kini berdiri dengan penuh semangat. Yang lebih mengejutkan, jumlah jamaah semakin bertambah. Saf solat sudah tidak cukup di dalam musola. Orang-orang mulai memenuhi halaman. Bahkan beberapa terpaksa sholat di badan jalan kampung. Masya Allah, ini baru tarawih.
bisik seorang bapak sambil tersenyum. Di sudut musola, Arman, seorang pemuda yang biasanya sibuk dengan ponselnya, berbisik kepada temannya, Dodi. Bro, gila, cuma sholat dapat 50.000. Kita dateng terus tiap malam. Dodi tertawa kecil. Gua juga mikir gitu. Lumayan kan, bisa buat jajan buka puasa besok. Di tempat lain, seorang ibu yang membawa serta ketiga anaknya berbisik kepada tetangganya. Pak Haji ini luar biasa ya. Kalau bukan karena beliau, mungkin musola ini masih sepi. Pak Bilal, yang sudah puluhan tahun mengurus musola ini, tidak bisa menyembunyikan rasa harunya. Saat ikamah dikumandangkan, ia melihat ke belakang dan mendapati musola penuh sesak. Suatu pemandangan yang tidak pernah ia lihat dalam bertahun-tahun terakhir. Saat sholat dimulai, lantunan takbir menggema dengan penuh semangat. Bacaan imam terdengar lebih merdu, jamaah lebih khusyuk, dan suasana tarawih benar-benar terasa hidup. Setelah sholat selesai, Haji Sulaiman berdiri di depan musola. Di tangannya, masih ada segepok uang 50 ribuan. Ia membagikannya satu persatu kepada jamaah yang datang, terutama anak-anak dan pemuda. Wajah-wajah sumringah terlihat di mana-mana. Beberapa bahkan mengucapkan terima kasih dengan penuh semangat. Tapi di hati kecilnya, Haji Sulaiman tahu bahwa ini baru permulaan. Ia ingin melihat apakah mereka akan tetap datang ketika uang itu tidak lagi ada. Dan itulah tantangan sesungguhnya. Malam demi malam, musola Al-Barokah semakin ramai. Tidak hanya anak-anak dan pemuda, tapi juga orang-orang tua yang sebelumnya jarang terlihat kini hadir dengan wajah penuh semangat. Namun, yang membuat Haji Sulaiman benar-benar terkejut adalah perubahan yang terjadi tanpa ia sadari. Awalnya, banyak yang datang hanya karena uang. Namun, seiring waktu berjalan, sesuatu mulai berubah. Anak-anak yang awalnya hanya sibuk menerima uang 50 ribuan, kini mulai terbiasa mendengar bacaan imam dan merasakan suasana ibadah. Mereka tak lagi gelisah ingin cepat pulang. Bahkan, beberapa mulai ikut duduk setelah sholat untuk mendengarkan ceramah singkat dari Pak Bilal. Para remaja yang sebelumnya hanya datang untuk buru-buru sholat lalu pulang, kini mulai berbincang tentang agama setelah tarawih. Salah satunya adalah Arman, yang awalnya hanya datang demi mendapatkan uang. Suatu malam, ia mendekati Pak Bilal seusai sholat. Pak Bilal, kalau saya pengen belajar ngaji lagi, masih bisa? Tanyanya ragu. Pak Bilal tersenyum hangat. Tentu bisa. Nak, kapan saja kamu mau. Musola ini selalu terbuka. Di sudut lain, seorang bapak tua menghampiri Haji Sulaiman. Pak Haji, saya mau jujur. Awalnya saya datang karena uangnya. Tapi lama-lama, rasanya ada yang kurang kalau nggak tarawih. Terima kasih sudah membuka mata kami. Mata Haji Sulaiman berkaca-kaca mendengar itu. Ia tidak menyangka bahwa strategi sederhana yang ia buat bisa mengubah pola pikir banyak orang. Setiap malam, sebelum sholat dimulai, ia melihat semakin banyak wajah yang datang bukan sekadar untuk mendapatkan uang, tapi karena mereka sudah mulai menemukan kenyamanan di musola ini. Tapi, pertanyaan terbesar di benaknya kini adalah, apa yang akan terjadi jika uang itu tidak lagi ada? Dan malam ke-15 Ramadan akan menjadi ujian sesungguhnya. Malam ke-15 Ramadan tiba. Seperti biasa, musola Al-Barokah kembali penuh. Saf-saf jamaah membentang hingga ke halaman dan sebagian ke jalan. Anak-anak duduk rapi, remaja bersandar di dinding musola sambil bercanda kecil, dan para orang tua menunggu ikamah dengan khusyuk. Namun, malam ini berbeda. Haji Sulaiman berdiri di depan musola setelah sholat Isya. Wajahnya tetap teduh, tapi ada sesuatu yang membuat suasana sedikit lebih serius. Setelah sholat tarawih selesai, jamaah seperti biasa menunggu di tempatnya. Mereka terbiasa dengan momen ketika Haji Sulaiman berdiri dan membagikan uang 50 ribuan. Namun, malam ini, ia tidak membawa segepok uang di tangannya. Suasana sedikit hening. Beberapa jamaah saling melirik, sementara anak-anak mulai bertanya-tanya. Lalu, Haji Sulaiman menarik napas dalam dan mulai berbicara. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua, alhamdulillah,
Saya sangat bersyukur melihat musola kita kembali ramai. Melihat semangat tarawih di kampung ini kembali hidup adalah kebahagiaan yang tak ternilai bagi saya. Para jamaah mengangguk pelan. Beberapa tersenyum. Tapi ada juga yang mulai bertanya-tanya kemana uang yang biasanya dibagikan. Kemudian, ia melanjutkan. Namun, mulai malam ini, saya tidak akan lagi membagikan uang setelah tarawih. Saya ingin melihat sesuatu. Saya ingin tahu, apakah musola ini tetap akan seramai ini tanpa uang? Hening. Beberapa jamaah tampak terkejut. Ada yang menundukkan kepala. Ada yang berbisik-bisik pelan. Di barisan belakang, Arman menatap ke depan dengan ekspresi berpikir. Seorang bapak tua yang awalnya datang demi uang kini tampak termenung. Anak-anak yang biasanya bersorak kegirangan ketika mendapatkan uang kini mulai sadar bahwa tidak akan ada amplop hijau lagi malam ini. Haji Sulaiman menatap mereka semua dengan senyum lembut. Saya berharap, apa yang kita jalani selama 2 minggu ini tidak hanya karena uang. Saya berharap, kalian merasakan sesuatu yang lebih besar. Kenikmatan ibadah, kebersamaan, dan keberkahan Ramadan. Ia lalu melipat tangannya di dada dan berkata dengan suara tegas. Jadi, besok malam, saya akan tetap datang ke sini. Tapi bukan untuk membagikan uang. Saya ingin melihat siapa yang benar-benar datang untuk Allah, bukan untuk 50.000 rupiah. Setelah itu, ia melangkah pergi. Malam itu, banyak jamaah pulang dengan perasaan bercampur aduk. Beberapa mungkin kecewa, beberapa mungkin malu, dan sebagian lainnya mungkin merasa tertantang. Besok malam, semuanya akan terungkap. Apakah musola ini akan tetap penuh? Atau kembali sepi seperti dulu? Malam ke-16 Ramadan tiba. Haji Sulaiman berjalan perlahan menuju musola Al-Barokah dengan hati berdebar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi malam ini. Apakah musola akan kembali kosong seperti sebelum ia membagikan uang? Ataukah ada yang tetap datang meski tanpa imbalan? Dari kejauhan, ia melihat musola itu, dan matanya sedikit terbelalak. Jamaah masih berdatangan. Tidak sebanyak malam sebelumnya. Memang, tapi musola tidak kosong. Beberapa anak masih datang, duduk di barisan belakang sambil bercanda kecil. Remaja-remaja yang awalnya hanya ikut karena uang, kini tetap hadir meskipun mereka tahu tidak ada lagi 50.000 rupiah yang menunggu. Bapak-bapak yang biasanya hanya sholat di rumah, kini tetap memenuhi saf depan. Haji Sulaiman tersenyum. Musola ini tidak kembali sepi. Saat ikamah dikumandangkan, ia melihat ke sekeliling. Ada yang wajahnya terlihat ragu, mungkin masih berharap bahwa ini hanya ujian dan uang akan kembali dibagikan. Tapi sebagian besar terlihat tenang. Seolah mereka akhirnya menyadari sesuatu yang lebih berharga dari sekadar imbalan dunia. Malam itu, sholat tarawih berjalan dengan khusyuk. Bacaan imam mengalun merdu. Dan meskipun jumlah jamaah sedikit berkurang, suasana tetap hangat. Usai sholat, tanpa ada amplop hijau, orang-orang tetap duduk sejenak, berbincang, dan tersenyum satu sama lain. Lalu, seorang pemuda bernama Arman berdiri dan berkata, Pak Haji, awalnya saya kesini karena uang. Tapi jujur, sekarang saya datang karena saya merasa lebih tenang di sini. Kalau saya boleh jujur, saya nggak pernah ngerasa sesenang ini saat tarawih sebelumnya. Haji Sulaiman menepuk pundak Arman. Alhamdulillah. Nah, itulah yang sebenarnya ingin saya tunjukkan. Ada kenikmatan dalam ibadah, dan ketika kita merasakannya, kita tidak butuh lagi imbalan dunia. Di sudut musola, seorang bapak tua yang semula hanya datang demi uang mengangguk pelan. Pak Haji benar, sholat berjamaah ini jauh lebih nikmat daripada 50.000 rupiah, gumamnya. Malam itu, musola Al-Barokah resmi hidup kembali. Tidak karena uang, tetapi karena hati mereka telah terbuka. Haji Sulaiman menatap langit malam dan tersenyum lega. Ia menang, bukan karena musola ini ramai, tetapi karena ia telah mengembalikan sesuatu yang lebih berharga, cahaya iman di hati orang-orang kampungnya.